Tidak ada satu orang pun di muka bumi ini yang mampu menahan dari ilmu rengka gunungku. Nyai, mestinya Nyai mengangkat seorang murid untuk mewarisi ilmu langka itu. Tidak perlu. Tidak ada orang yang boleh lebih hebat dari aku. Mengerti? Kurang ajar. Ada orang yang berani masuk pada padepokanku. Bangsat. Tuh monyet. Siapa yang kasih izin kalian memasuki rumahku? Maaf, Nyai. Sudah 2 hari kami menunggu Nyai di sini. Awal scene diperlihatkan dengan sekumpulan para pendekar tua dari golongan hitam yang tengah berada di rawa bangkai. Ketika Durgandini baru pulang dari pengembaraannya bersama Sudamani, ia pun langsung disambut oleh 3 pendekar sesat itu yang mempunyai tujuan mengajak Durgandini membangun rencana busuk dalam dunia persilatan. Di samping Durgandini juga menceritakan bahwa dirinya telah membunuh Mahasura Guru Angling Dharma beserta putrinya. Kalian tahu, Guru Angling Dharma dan Suliwa, dia mempunyai seorang anak gadis bernama Galuh Parwati yang katanya ilmu kanuraganya cukup tinggi. Mahasura. Aku berhasil membunuhnya. Begini Nyai, terus terang. Kemudian para begundal itu menceritakan kesaktian pendekar-pendekar muda yang tengah bermunculan seperti Suliwa dan Aditya. Gendrayana pun mengutarakan maksudnya mengajak Durgandini untuk menciptakan seorang murid jago dari segala jago dan sosok murid yang akan digembleng niat busuk mereka adalah Sudawirat. Begini Nyai, kita siapkan bersama seorang anak muda untuk menerima ilmu andalan kita. Dengan begitu banyak ilmu yang dia kuasai, maka lengkaplah dia sebagai pendekar yang lindungi di jagat ini. Dialah yang akan menjadi andalan kita ketika tenaga tubuh kita sudah jompo seperti Sudamani itu. Jago dari segala jago. Sementara genap 100 hari kematian Galuh dan Empu Mahasura telah berlalu, kini Suliwa bersama Aditya dan Tantri berpamitan kepada Nyai Sintawati untuk beranjak pergi dari Sugaluh. Suliwa dikala itu ingin ke Mawapati guna menemui Prabu Angling Dharma, karena ia mempunyai misi akan memberantas Nyai Durgandini pemilik ajian rengkah gunung yang sangat kejam itu. Kejahatan Durgandini harus segera dihentikan, dan juga kejahatan yang lainnya. Yang jelas, ilmu rengkah gunung yang telah mencelakakan Gusti Prabu Angling Dharma dan membunuh Guru Mahasura serta Galuh Parwati harus segera dimusnahkan, Nyai Dewi. Suatu saat saya akan kembali dan membangun perguruan Sugaluh ini. Scene berganti di kediaman Empu Lingsir, di mana pada saat itu sedang kedatangan tamu tidak diundang yang tak lain 4 pendekar sesat golongan hitam. Dengan tujuan yang sudah direncanakan sebelumnya, mereka berempat ingin menjemput Sudawirat untuk dijadikan murid dalam misi menguasai jagat persilatan. Wah, kamu pasti Sudawirat. Kamu masih ingat aku, Cah Bagus? Tentu Nyai. Nyai sama sekali tidak berubah. Awet tua Nyai. Wirat, jangan begitu sama orang tua. Tidak apa-apa Lingsir, aku suka dia. Anak ini ada apinya. Ada lahar yang sewaktu-waktu bisa meledak dari dadanya. Aku suka dia. Kami bermaksud mendidik dia menjadi jago dari segala jago. Kami akan gembleng dia menjadi seorang pendekar yang maha sakti. Empu Lingsir adalah sosok pendekar yang berbudi luhur yang telah memberi tumpangan Sudawirat dan Lokahita sedari kecil hingga beranjak dewasa. Ketika para begundal itu menawarkan semua kesaktiannya yang akan diwariskan kepada Sudawirat, Empu Lingsir pun tidak menghalang-halanginya dan ia pun menyerahkan semua keputusannya pada Sudawirat sendiri. Terserah anaknya, Ki. Kamu pasti masih ingat siapa yang membunuh ibu. Dan ternyata yang menyuruh adalah Prabu Angling Dharma dari Malwapati. Kami semua akan menjadi gurumu. Dengan ilmu tingkat tinggi yang kamu miliki, kamu bisa dengan mudah membalaskan kematian ibu. Saya mau.
Pada akhirnya Sudawirat pun bersedia mengikuti para pendekar sesat itu karena telah membangkitkan kembali dendamnya atas kematian biungnya Nila Saroya. Empu Lingsir hanya pasrah dengan kepergian mereka berdua karena ia tidak memiliki kuasa apapun di sana karena Sudawirat sendiri bukanlah sanak saudaranya. Meski ia menyadari bahwa mengikuti 4 pendekar sesat tersebut akan sangat berdampak buruk pada perilakunya kelak di kemudian hari. Seiring berjalannya waktu, Sudawirat dan Lokahita kini telah berada di rawa bangkai. Dan di saat itulah Sudawirat mulai digembleng ilmu kanuragan oleh 4 pendekar tua yang sangat berambisi dalam menciptakan jagoan yang maha sakti dalam menguasai jagat persilatan di tanah Jawa ini. Dan alhasil putra Nila Saroya itu pun mampu dengan cepat menyerap semua ilmu kanuragan yang diberikan oleh Kangsa Dewa. Dengan kecepatan daya tangkapnya 10 pukulan dewa pun juga berhasil dikuasainya. Dia mampu juga menguasai 10 pukulan dewa. Pintar. Kalian sudah siap belum untuk menurunkan ilmu kalian besok? Kamu juga lihat itu. Kuping kowe pada budak apa? Sudah siap belum? Kelihatannya tidak ada kesulitan pada anak itu. Yang penting, kita harus bisa mengendalikan wataknya yang agak keras kepala itu. Jangan sampai dia berbalik menjadi musuh kita. Di malam itu para bebundal telah usai mendidik Sudawirat menjadi pendekar berandalan yang pilih tanding dengan jiwa yang dipenuhi dendam atas kematian biungnya. Kesiapan Durgandini pun tidak tanggung-tanggung, ia juga akan mewariskan pada Sudawirat ajian rengkah gunung yang sangat terlarang di jagat dunia persilatan yang sebenarnya sangat tidak boleh digunakan lagi. Nyai harus memberikan semua ilmu yang Nyai miliki. Jangan tanggung-tanggung. Mempersiapkan seorang jago yang kita idam-idamkan. Tentu, Kangsa. Kamu pikir aku akan menyembunyikan ilmu itu? Gerakanmu semakin pesat, Wirat. Jurus 8 tangan dewa dari Guru Kangsa Dewa bisa kamu lakukan dengan sangat sempurna. Menurut 4 guru itu, aku bisa menjadi jago dari segala jago. Kita akan disegani oleh pendekar-pendekar di bumi Jawa ini karena kita menguasai jagat persilatan. Dan tibalah pada saat itu kini giliran Durgandini mewariskan ajian pamungkas rengkah gunungnya kepada Sudawirat yang pernah menewaskan Empu Mahasura dan Galuh Parwati. Dengan keteguhan jiwanya untuk menjadi pendekar yang sakti tiada tanding, Sudawirat pun akhirnya mampu menguasai ajian yang sangat kejam itu meski tenaganya harus terkuras habis dalam mempelajarinya. Aku letih sekali, Bi. Cah bagus, tidak apa-apa. Memang, kalau pertama sekali kita latihan aji rengkah gunung, tenaga kamu itu akan terasa tersedot habis. Tapi kalau kamu sering berlatih, sedotan tenaga itu akan semakin hilang. Kamu mengerti? Di malam itu ketika Sudawirat telah berhasil menguasai ajian pamungkas para pendekar sesat tersebut, ia pun telah resmi menjadi murid mereka. Kini selanjutnya Durgandini bersama kawan-kawannya akan memberikan motivasi busuk guna mengendalikan Sudawirat untuk menjadi pendekar yang penuh nafsu dendam dan tetap berada di jalan kesesatan mereka. Saya ingin sekali menjajal pendekar sakti yang telah membunuh biung Nila Saroya. Itu dia sasaran utamanya, Suliwa. Bagus. Tapi tak ada salahnya kalau kamu coba dulu kepada Raja Malwapati. Dia dan patihnya mempunyai ilmu yang sangat sakti. Biungmu hampir mati di tangan mereka kalau tidak kuselamatkan. Durgandini tiada hentinya menyuapi bara api dendam kepada Sudawirat, terlebih ia mengingatkan semasa hidupnya Nila Saroya yang juga hampir terbunuh oleh Prabu Angling Dharma. Lantas tujuan Durgandini tersebut alhasil membuat jiwa Sudawirat semakin brutal melahirkan kebencian yang menganggap Raja Malwapati dan patihnya itu adalah orang yang patut dihabisi terutama Suliwa. Kalau kamu mampu membunuh Angling Dharma dan Batik Madrim, maka namamu akan cepat melesat di dunia persilatan. Akan saya bunuh Raja Malwapati dengan patihnya itu. Saya akan gunakan ajian rengkah gunung kalau terdesak, Nyai. Wah, bagus. Kenapa kita berpisah di sini, Bang? Kalau di Padepokan, rasanya masih terbayang Galuh Parwati. Saya maklum.
kami akan langsung ke Kalinggapura, Liwa. Sebenarnya, saya ingin sekali melihat kemegahan negeri Malwapati. Kalau nanti di Kalinggapura tidak ada tugas apa-apa, kalian pergi saja ke Malwapati. Mungkin saya akan lama di sana. Sampai ketemu, Liwa. Selamat jalan. Kamu tidak kangen kepada Empu Lingsir, Wirat? Bibi ingin ke sana. Iya. Sementara itu kini Sudawirat dan Lokahita terlihat sudah beranjak pergi dari Rawa Bangkai setelah menguasai semua ilmu kanuragan dari para pendekar sesat. Lokahita pun ingin mengajak Sudawirat menyambangi Empu Lingsir di kediamannya karena sudah cukup lama mereka tidak berjumpa. Dalam perjalanannya menuju ke sana Lokahita pun sambil menyiratkan motivasi kebaikan pada dirinya. Karena sejatinya Lokahita adalah wanita yang berbudi pekerti baik. Kata Bopo Kalawadana, seorang pendekar yang jiwanya masih goyah bisa berbahaya. Dia akan selalu merasa terombang-ambing oleh keadaan. Karena selalu dikendalikan oleh perasaan, bukan pikiran. Bukankah yang terpenting bagi seorang pendekar seberapa tinggi ilmu yang dimilikinya? Mungkin pendapatmu juga ada benarnya. Setibanya di rumah Empu Lingsir, mereka berdua pun disambut baik mau mengunjungi kembali di kediamannya. Seperti biasa Empu Lingsir selalu memberi ajaran-ajaran tentang filsafat kehidupan yang positif pada diri Sudawirat. Akan tetapi Sudawirat yang sekarang ini sudah sangat jauh berbeda dari yang sebelumnya, di mana pada saat itu petuah-petuah yang diberikan Empu Lingsir sangat bertentangan bagi jalan hidupnya. Karena pengaruh negatif dari 4 pendekar sesat telah merusak jiwanya yang membuatnya tidak sejalan dengan Empu Lingsir. Hingga akhirnya perseteruan antara Sudawirat dengan gurunya pada saat itu tidak dapat terelakkan lagi. Jiwa keras kepala dan mudah marah pun muncul dengan brutal di saat itu juga. Kita beda pendapat, Guru. Bagi saya, kalau hati saya mengatakan baik, itulah kebaikan. Dan kalau hati saya mengatakan jahat, itulah kejahatan. Orang boleh mengatakan Prabu Malwapati itu orang baik, tapi bagi orang yang biungnya pernah dilukai dan diusir dari perguruannya sendiri, maka dia jahat. Bagaimanapun, kebenaran sejati bukan milik sepasang mata dan segumpal hati. Dia milik berlaksa pasang mata dan berlaksa hati nurani. Siapa yang berani menentang pendapatku? Dia adalah musuhku. Empu Lingsir yang melihat perilaku Sudawirat yang sekarang ini sangat terkejut dan kaget mendapati anak yang ia rawat dan dibesarkannya menjadi seperti itu. Wirat, kamu marah padaku? Pada gurumu? Kamu bukan guruku lagi, Empu Lingsir. Sudawirat memang sudah tidak punya jiwa budi pekerti luhur lagi karena perangai busuk Durgandini dan kawan-kawannya. Kini Sudawirat menganggap Empu Lingsir adalah musuh baginya dan ia sangat bernafsu untuk menghabisinya. Biarkan Lokahita. Aku ingin tahu sampai di mana pengaruh jahat 4 pendekar bejat itu kepada anak ini. Dan terlihat saat itu Sudawirat nampak kewalahan menghadapi ilmu kanuragan Empu Lingsir meski telah digembleng oleh 4 pendekar sesat sekalipun tidak ada apa-apanya. Akan tetapi ajian yang sangat kejam dari Durgandini telah dipelajarinya, sehingga di saat itu secara diam-diam Sudawirat pun merapal ajian rengkah gunungnya dengan penuh nafsu akan membunuh Empu Lingsir. Sungguh kisah yang sangat menyedihkan ketika niat baik Empu Lingsir hendak membangkitkan Sudawirat yang tengah tersungkur itu. Benar-benar murid murtad dan biadab si Sudawirat. Ajian rengkah gunung yang sangat mematikan dan terlarang di jagat persilatan akhirnya melesat ke tubuh Empu Lingsir dan disitulah korban pertama rengkah gunung Sudawirat. Maafkan gurumu, Wirat. Aku telah kelepasan menantu pula. Lokahita yang menyaksikan kejadian itu pun langsung marah besar dan sangat terpukul hatinya melihat Empu Lingsir harus tewas oleh murid murtad yang biadab itu. Lokahita pun tak menyangka pada Sudawirat dengan teganya membunuh gurunya sendiri, orang yang telah berjasa besar dalam merawat dan membesarkannya. Binatang kamu, Wirat! Tega kamu membunuh gurumu dengan ilmu terkutuk itu! Dia mencoba menghalangi cita-cita kita, Bibi. Jangan libatkan aku! Itu cita-citamu! Cita-cita bejat dari para pendekar biadab itu! Lokahita di saat itu pun ingin pergi dari kehidupan Sudawirat. Menyaksikan hal yang terjadi ia pun berpikir bahwa tidak menutup kemungkinan Sudawirat juga akan membunuhnya.
Namun putra Nila Saroya yang keras kepala itu terus mengejar Lokahita karena baginya ia tidak akan bisa hidup tanpa bibi Lokahita. Hingga Sudawirat pun mengancam Lokahita jika ia tetap pergi menjauh darinya, Sudawirat pun akan bunuh diri di hadapannya. Dan akhirnya hal itu membuat Lokahita menjadi iba, ia pun mau menerima kembali Sudawirat anak sesat tersebut. Kalau Bibi menikahkan aku. Jangan, Wirat! Katakan, Bibi tidak mau lagi denganku. Wirat! Ayo katakan, Bibi tetap mencintaiku. Atau... Iya. Bibi tetap mencintaimu, Wirat. Turunkan pedangmu. Ayo. Lepaskan. Setelahnya Lokahita bersama Sudawirat pun memakamkan jasad Empu Lingsir di depan gubuk kediamannya. Lokahita di saat itu sangat tidak kuasa menahan tangisnya. Betapa sedihnya melihat gurunya harus tewas di tangan Sudawirat. Sementara Sudawirat si murid murtad itu hanya berdiri seakan tidak ada punya rasa bersalah sedikit pun atas tindakan yang telah dilakukannya itu. Terlebih lagi rasa sedih pada dirinya ketika Lokahita tengah berduka sama sekali tidak muncul dari benaknya. Benar-benar memang bajingan si anak setan itu. Bi, ayo kita pergi. Murid kita berhasil membunuh Empu Lingsir dengan ajian rengga gunung, Nyai. Tubuh Empu itu hancur. Dia sudah mampu menyerap semua sikap kita. Bahkan dia tega membunuh gurunya sendiri. Itulah yang luar biasa. Sekarang harus ada yang memantau. Bagaimana Sudawirat memporak-porandakan Malwapati? Ya, aku sendiri akan ke sana. Aku ingin melihat bagaimana wajah si Angling Dharma dalam keputusasaannya. Karena tidak mampu melawan kehebatan muridku Sudawirat, dia akan lebih menderita lagi dari yang pernah kulakukan.